Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah setahun nih saya nggak ada acara offline. Jadi ini acara pertama di Jogja dan dari kampus UMS. Oke. Tadi udah diperkenalkan panjang lebar. Bukan cuman badan saya yang lebar, tapi CV saya juga terlalu panjang dan lebar. Oke, next mas. Nah, oke, perkenalkan saya Bisa Misak. Di sini saya punya akademi namanya Indobot Academy. Mungkin teman-teman ada yang sudah sign up di Indobot. Ada yang udah punya akun di sana? Belum ya? Udah pernah dengar nama Indobot? Nah, jadi Indobot dulu produknya adalah robotik. Terus sekarang kami membuat akademi di bidang Internet of Things. Jadi pas banget temanya di bidang Internet of Things. Saya adalah alumni dari kampus UNY, kampus pendidikan, dan saya sarjana pendidikan teknik elektronika. Saya lulus tahun 2018, saya angkatan 2013. Jadi kuliah saya cukup lama. Ya kan? Tapi nggak apa-apa, jangan ditiru ya teman-teman. Kuliah lama itu nggak enak pokoknya. Kalau dulu saya bilang ketika waktu masih kuliah, ayo ketika kalian kuliah, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya. Ternyata setelah saya lulus, kebalik. Banyak orang-orang yang sudah lulus, terus mereka ikut magang, itu akan jauh lebih baik untuk CV kalian, karena kalian sudah dianggap memiliki pengalaman. Tapi ketika magang di kuliah, itu belum tentu dianggap sebagai pengalaman. Nah, itu yang terjadi di dunia kerja saat ini. Jadi, mungkin buat teman-teman, ya cepat-cepat lulus lah. Biar kampusnya juga, akreditasinya juga bagus. Jadi jurusannya juga bagus, ya kan. Dosennya juga nggak pusing, ya. Gitu ya Pak. Akreditasi terakhir dapat A. Wah, ya, mantap. Yeah. Oke, saya juga menjabat sebagai Presiden Director di PT Ozami Inti Sinergi. Saya founder dan CEO di Indobot Academy dan co-founder di Datalisa Indonesia. Datalisa Indonesia itu adalah next produknya Indobot. Jadi ketika user kami udah banyak, terus juga penggunanya udah banyak, nah ini akan terintegrasi yang si Datalisa ini khusus untuk analyze partner. Jadi kalau usernya si Datalisa itu malah perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di bidang misalkan manufaktur, jual beli, ataupun retail ataupun yang lainnya sudah di 3-5 tahunan. Jadi kalau untuk usaha-usaha pemula itu nggak pakai Datalisa. Oke, next. Ini cepat aja ya. Jadi saya kasih ini ya. Oke, Indobot Academy itu kami adalah startup yang spesialisasi di bidang akademi, khususnya untuk Internet of Things, elektronik, dan juga device-device yang untuk mendukung pembelajaran. Contohnya kayak modul-modul dan sebagainya. Indobot Academy memiliki sebuah visi untuk mendukung pendidikan teknologi hingga tingkat dunia, dan juga kami menyediakan beberapa teknologi yang mendukung untuk pembelajaran. Untuk yang pertama LMS System, kami membuat LMS System untuk pembelajaran, jadi teman-teman bisa belajar di Indobot menggunakan video. Oke, next ya. Gini aja nggak apa-apa sih. Belakang kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, anggap aja kelihatan lah gitu. Pokoknya jangan tidur teman-teman di belakang. Oke, background problem di Indonesia. Jadi kayak gini. Di Indonesia itu memiliki sebuah gap 128 tahun dari negara maju. Dan itu dialami oleh anak-anak usia 15 tahun yang ada di Jakarta. Bayangin kita punya gap 100 tahun lebih. Dan Indonesia ranking nomor 71 dari sekitar 78 negara. Nah, jadi ini tingkatnya ranking dunia ini tentang pendidikan. Bayangin aja kalau misalkan kita gitu-gitu aja, bakalan gimana gitu loh. Nah, sedangkan yang terjadi platform-platform pembelajaran yang lainnya itu mereka fokus ke subjek yang umum. Contohnya seperti matematika, terus bahasa Indonesia dan sebagainya. Next mas. Produk kami yaitu training kit dan juga LMS system. Kami membuat LMS system yang terintegrasi dengan big data. Jadi big data itu yang ngurusi si Datalisa. Si Datalisa itu mengurus dari user-user yang ada di Indobot, dan teman-teman nanti bisa dikonekkan ke perusahaan global. Sekarang kami bekerja sama dengan Livenes. Livenes itu perusahaan dari Jepang. Produknya itu mengembangkan
prototyping. Jadi mereka itu per tahun punya anggaran dana sekitar 50.000 USD, itu sekitar 700 jutaan lah, 750 jutaan. Dan teman-teman itu nggak bisa dijadikan duit ya, buat jajan nggak bisa. Tapi itu bisanya dibuat untuk prototyping. Jadi kalau misalkan teman-teman punya ide bagus, terus teman-teman udah punya track record nih, misalkan pernah mengenal Indobot, dan Indobot salah satu partnernya di Indonesia. Jadi kemungkinan ketika apply program mereka, kemungkinan akan punya dilirik lebih gitu. Produk kami yang pertama itu sebelah kiri ya, itu tahun 2015, itu sangat besar sekali komunitasnya. Dan kalau misalkan teman-teman bergabung di komunitas IoT, itu nggak akan pernah nyesel. Karena apa? Di dunia IoT itu kita nggak sendirian sebagai anak elektro, kita bisa berdampingan dengan anak informatika, kita bisa berdampingan dengan anak matematika. Bayangin matematika itu keren ternyata. Jadi data scientist di tempat kami itu rata-rata anak matematika. Kami nggak ngambil anak informatika. Kenapa? Karena anak matematika itu logikanya jalan, algoritmanya mantep gitu loh. Jadi mereka kalau mereka misalkan algoritmanya nggak jalan, gimana caranya ngolah data, terus gimana caranya untuk mendapatkan data itu menjadi visualisasi yang benar gitu. Nah itu yang nanti teman-teman akan dapatkan partner-partner ketika teman-teman masuk di dunia Internet of Things. Namanya aja Internet of Things. Apapun bisa diinternetkan. Semua akan berhubungan dengan data berikutnya. Jadi konsepnya sederhananya kayak gini. Teman-teman belajar elektro, terus bikin alat. Nah alatnya ini harus ada aplikasinya nih. Nah aplikasi jadi sama alatnya jadi. Terus datanya mau diapain? Nah, teman-teman akan bergabung dengan orang-orang yang seperti itu di masa depan nanti. Jadi, pengetahuan teman-teman nggak akan berhenti di dunia elektro. Itu yang benar-benar kami rasakan selama hampir 2 tahun ini menjalani Indobot Academy dan membangun komunitas ini. Gitu. Next. Ini overview yang biasanya saya kasih ke orang-orang ya, kalau misalkan ada partnership apa gitu. Jadi intinya Indobot Academy itu usernya adalah mahasiswa dan juga engineer. Nah kenapa kok engineer masuk sini? Ternyata di Indonesia pendata kita juga orang-orang yang belajar Internet of Things itu rata-rata pekerja. Mahasiswa malah lebih kurang ya, malah kurang dari pekerja. Dan di situ kami awalnya mikir nih, oh kalau banyakkan mahasiswa kami akan menawarkan tentang scholarship. Terus kami akan mengkonekkan ke global partner. Nah, ternyata kalau pekerja itu mereka lebih ingin dibikin sebuah portofolio. Makanya di ketiga yang bagian bawah, di ketiga itu kita akan membuat magazine. Di situ isinya adalah alumni-alumni story dan teman-teman dapat fasilitas gratis untuk dipromosikan secara global, bukan lagi lokal tapi benar-benar global. Livenes itu perusahaannya sudah global. Untuk cabangnya aja udah ada di berbagai negara, berbagai benua malah. Nah, untuk kantor pusatnya itu ada di Jepang. Dan di Indonesia kami menjadi partnernya, dan setelah kami petakan ya, kami ketemu orang-orang global. Ada beberapa negara yang fokusnya ke hardware, ada beberapa negara yang fokusnya ke software. Kita ambillah Amerika, pusatnya Google, Facebook. Di sana ada Silicon Valley. Silicon Valley, Google, Facebook, mereka juga develop tentang device-device Internet of Things. Tapi apa hasil produknya yang mereka hasilnya? Google Cloud, terus kalau Amazon ada AWS ya kan? Terus kalau di Facebook sekarang lebih mengembangkan ke analitik sih, lebih ke data analitik, ke user-usernya gitu. Terus perusahaan yang paling dicari di Amerika itu adalah Cambridge Analytica. Nah, Cambridge Analytica ini dia tugasnya menganalisa berbagai perusahaan, atau misalkan dia untuk mencari data-data, scraping data secara global. Amerika adalah negara yang menuju ke software, tapi ada negara yang menuju ke hardware, contohnya Jerman. Kalian mungkin akan sering mendengar produk-produk ataupun mesin-mesin yang ada di pabrik itu rata-rata buatan Jerman, ya kan? Jadi
Misalkan kalian mau menjadi seorang hardware engineer, teman-teman ya fokus mencari link-link untuk menuju ke sana gitu. Karena di Indonesia sendiri mungkin teman-teman berseliweran semua, banyak ya kelas coding, kelas bikin aplikasi, mau jadi full stack developer, backend developer. Tapi jangan salah, ternyata peluang-peluang untuk menuju seperti ke Jerman, Prancis itu sangat besar. Dan di Jepang mereka lebih menghargai lebih menghargai teknologi yang ada barangnya. Nah, ini unik nih. Nggak tahu kenapa waktu kami berpartner dengan Livenes, kenapa kok bisa berpartner? Saya pernah memenangkan TechLantern. TechLantern itu adalah real tech competition, jadi harus ada barangnya, harus ada softwarenya, ya minimal website ataupun aplikasi bentuknya inilah mobile apps gitu. Jadi waktu itu waktu menang terus kami ke Singapura, kami ngobrol tuh sama partner-partner yang dari berbagai negara karena waktu itu dikumpulkan di Singapura, terus ngobrol nih. Nah, aslinya apa sih goal mereka gitu? Ternyata itu ada negara-negara yang fokusnya ke software, ada negara-negara yang fokusnya ke hardware. Jadi hardware itu mungkin sekarang kurang pamor ya. Kayak misalkan, oh saya harus jadi full stack developer, saya harus jadi front end, misalnya harus jadi back end. Tapi enggak, semua itu tetap ada porsinya dan ada peluangnya. Jerman pun juga menerima orang-orang yang memang benar-benar berkompeten di bidang hardware dan mereka juga diposisikan sebagai developer produk-produk mereka gitu. Jadi peluang hardware itu masih sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu digarisλuruskan karena ada beberapa kampus yang datang ke tempat kami ya. Terus sekarang trennya apa ya, IoT itu trennya kemana, ke software apa ke hardware? Itu semua akan ngetren karena ketika softwarenya sudah banyak, nah ketika itu sudah banyak mereka akan butuh hardware. Nah, ketika kalian punya posisi yang sangat bagus di bidang hardware, kalian bisa bikin device yang keren. Nah, itu peluangnya luar biasa untuk dipakai para vendor di software gitu. Dan untuk sekarang manufaktur itu nggak sulit kok. Jadi manufaktur kita cukup kirim seperti desain ataupun risetnya. Misalkan kita berpartner dengan dari Tiongkok, misalkan kita berpartner dengan mereka, kita bisa ambil 500 piece, 1000 piece, dan itu biayanya murah. Di Jogja kalau mungkin ada waktu ya teman-teman bisa cek Jalatek. Jalatek itu kawan kami juga. Di situ mereka mengembangkan alat untuk monitoring udang dan mereka nggak murni 100% produksi di Indonesia. Karena ya kita tahu sendiri, kita nyolder aja kadang masih menceng ya kan. Terus habis itu solderannya kadang gampang copot ya kan. Nah, kalau di Cina, di Tiongkok sana kan udah pakai mesin. Nah, untuk meningkatkan kualitas produk, ya kita harus bisa berkolaborasi. Gimana caranya kita bisa connect ke global partner gitu. Jadi zaman sekarang itu global partner itu sangat penting gitu. Jadi nggak hanya kita partnernya itu hanya di Indonesia, karena ada beberapa aspek di Indonesia yang belum bisa dibuat gitu. Oke, next. Oke, ini beberapa penghargaannya Indobot. Bukan saya yang memenangkan, tapi Indobot. Jadi Indobot ini benar-benar kami rintis dari waktu mahasiswa dan hingga mendapatkan partner secara global. Nah, itu adalah istilahnya pencapaian dari kami lah gitu. Next. Ini adalah tim-tim kami. Di sini yang lagi foto-foto namanya Mbak Eva. Dia sebagai PR di Indobot, jadi yang menghubungkan misalkan ada event, mungkin teman-teman nanti next ada event mahasiswa ataupun bikin apa atau sponsorship bisa kontak sama Mbak Eva gitu. Terus di sini kami ada advisor ya, seorang guru besar di UNY, Profesor Naya sama Profesor Siswantoyo. Beliau merupakan advisor di bidang SDM dan juga business to business, jadi lebih ke B2B-nya. Terus di bawah itu ada bagian production, terus ada bagian data engineer. Mbak Rahma, sekarang kami juga barusan rekrut anak magang untuk data engineer. Jadi harapannya kan dia fresh graduate, jadi ketika magang selesai nanti kalau bagus kita rekrut. Jadi modelnya kayak gitu. Makanya kalau sekarang teman-teman molor-molor kuliah itu udah nggak zaman. Kita bukan zamannya Bill Gates, kita bukan zamannya Steve Jobs yang DO. Itu bukan sekarang.
Jadi sekarang itu zamannya gimana caranya kalian selesai sekolah dengan cepat, terus cari pengalaman, nggak apa-apa, dianggap mungkin kalian akan apa ya istilahnya ragu-ragu atau galau kan, kok saya habis lulus nganggur ya. Tapi jangan salah, kalau misalkan kalian cari tempat-tempat magang yang berkualitas, bisa jadi kalian akan diterima kerja secara auto gitu. Nah itu makanya sekarang magang itu seleksinya udah anak kerja gitu loh. Jadi bukan cuma Mas saya mau magang di sini gitu. Emang mau ngapain Mas? Mau bikin kopi atau apa? Udah nggak gitu lagi. Tapi bener-bener kalian akan dikaryakan di situ. Di bawah ada bagian sales dan ada video editor dan graphic designer. Next, ini adalah expertise member kami, yaitu ya Profesor Dr. Simantoya. Beliau sebagai expertise di bidang B2B ya, namanya bisnis ya, kita harus bisa connect ke instansi-instansi kalau misalkan ada project dan sebagainya. Terus di sebelah kanannya beliau Profesor Dr. Nahia Faras, beliau sebagai advisor di bidang SDM. Jadi gini guys, kalau misalkan kau jadi guys ya. jadi gini kalau di usaha, mungkin teman-teman yang sekarang sudah merintis usaha, kalau ditanya temennya, sekarang karyawan udah berapa bro gitu. Udah 20, 30. Belum tentu yang karyawannya 20, 30 itu lebih sukses dari yang karyawannya hanya 7 atau 8 gitu. Kenapa? Karena kalau dari advisor kami ya, Prof. Naya, yang penting itu efisien. Efisien itu apa aja? Ya kerja atau dia itu kerjanya udah maksimal atau belum. Terus yang kedua, udah sesuai dengan SOP atau belum. Yang ketiga, dia sudah apa ya? Dia istilahnya mau belajar lebih atau enggak. Kalau misalkan kalian merintis usaha di awal, kalian cari orang-orang yang kemauan belajarnya tinggi atau tingkat penasarannya tinggi. Jadi biasanya anak-anak yang tingkat penasarannya tinggi itu nggak tahu kenapa minggu ini dia ngerjain A, minggu depan itu dia bawa sesuatu yang baru gitu loh. Mas aku kemarin nemuin ini gitu. Wah kemarin di jalan itu ada yang kayak gini, bikin promo kayak gini. Gimana kalau misalkan next kita bikin yang kayak gini. Nah itu teman-teman kalian yang kayak gitu itu perlu dipertahankan. Tapi yang suka tidur, ngantuan itu dan sebagainya itu ya perlu dipertanyakan. Tapi jangan salah sangka, orang yang ngantuan, orang yang suka tidur itu bisa jadi orangnya bejo, ya, bisa jadi, ya. Nah, jadi kita nggak tahu namanya rezeki itu udah Allah yang ngatur gitu. Jadi ya udah yang penting kita tetap berusaha aja, oke? Oh ya, di sebelah kanan ada Mbak Eva, sudah 2 tahun sebagai expert di PR. Terus sebelah kanannya lagi ada Mbak Rahma Malia, dia sebagai data analyst di Indobot. Data analyst itu kerjaannya ya menganalisa data-data yang masuk, terus ada juga misalkan pengguna, terus track record dari orang yang belajar. Terus di sebelah kanannya expertise yang sudah pernah dia achieve di angka 350 piece penjualan dalam sebulan. Jadi kalau membernya Indobot itu kalau di total per bulannya kenaikannya 1000. Nah, kalau dia udah dapat 300 itu sama sales yang lainnya kan jauh lebih banyak. Oke, next. Oke, kita masuk ke materi yang benar-benar materi. Karena di tornya itu saya harus menyampaikan background saya dan perusahaan saya. Di sini kita akan benar-benar belajar. Disiapkan catatannya kalau mau nyatet. Kalau nggak mau nyatet di video aja. Kalau nggak mau ngevideo nanti nonton di YouTube aja. Jadi YouTube-nya Indobot udah beres gitu. Jadi semua udah ada di sini. Oke, yang pertama ini adalah robot yang ada di Jepang dan di sebelah kanannya itu robot yang ada di Undip. Undip itu membuat robot seperti yang ada di Jepang menggunakan tablet, simple banget. Robotnya itu cuman dikasih roda, terus habis itu mungkin yang nyala itu sensor. Saya juga kurang paham. Jadi karena nggak terlalu kelihatan ya, jadi yang di bawah itu mungkin sensor untuk ngecek kalau misalkan ada nabrak atau apa gitu. Terus yang di atas itu ada tablet untuk seolah-olah rektornya itu ngasih ini loh wisuda secara langsung. Nah sesimpel itu. Ternyata produk-produk yang kayak gini bisa jadi apa ya istilahnya solusi di saat pandemi seperti ini. Kadang itu kalau kita lihat simpel, ini dulu kan mungkin mainan mobil-mobilan robot, tapi ketika ditambah dengan
tablet ini nggak terkonek apa-apa antara tablet sama robotnya. Ya udah tabletnya buka Zoom, terus yang bagian bawah itu jalan aja kayak robot biasa. Bisa jadi pakai remote control atau bisa jadi seperti automatic gitu, kayak land follower gitu. Oke, next Mas. Berikutnya ada project tentang akuarium. Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya, ada yang bikin ya ini? Ya. Ada. Nggak perlu malu. Saya juga bikin soalnya. Jadi saya juga punya yang kayak gini. Di kantor saya punya yang kayak gini. Terus kita bisa memonitoring berbagai aspek dengan sensor yang berbagai macam dengan satu buah board. Bisa pakai Arduino, ESP8266 dan ESP32 bebas. Atau mau yang pakai Raspberry Pi. Kalau kalian merasa sultan, pakai Raspberry Pi untuk mengakses apa misalkan menyalakan lampu satu aja pakai Raspberry Pi kalau misalkan merasa sultan ya. Jadi di situ boleh aja. Nah, jadi si akuarium ini adalah project yang simple, mungkin bisa teman-teman pakai untuk membuat portofolio menggunakan platform Antares. Itu ya, kalau ada produk Indonesia dipakailah produk Indonesia gitu, nggak semua pakai ThinkSpeak, nggak semua pakai UB-Dodge gitu. Blink ya, Blink ya, itu yang paling populer ya, karena simple banget, cuman gitu doang udah jadi aplikasi. Oke, next. Kalau teman-teman mau yang lebih expert selain Blink, teman-teman bisa pakai namanya Thunkable. Jadi di situ kalian bisa drag and drop, bikin coding untuk Android, terus kalian ekspor, udah selesai. Dan di situ udah ada fitur Firebase biasanya kayak gitu. Oke, berikutnya ini smart farming sesederhana ini. Tapi jangan salah, smart farming tahun 2020 kami ada 3 perusahaan yang datang ke Indobot untuk bikin smart farming beneran gitu. Dan sekarang udah jadi yang di Ciwidey, terus next kita mau bikin yang di Jogja, tapi nggak tahu ini Jogja kapan mau dimulai, pandemi kayak gini nggak tahu kenapa. Ya udah proyeknya ke pending gitu. Jadi kalau teman-teman lihat nih di Indonesia itu kan antara pertanian dan juga laut ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat produk yang scalable gitu ya di bidang pertanian dan juga bidang kelautan, entah itu mau ambil ikan, misalkan mau apa ya, seperti nelayan atau teknologi untuk nelayan atau teknologi untuk pertanian. Nah, ini peluangnya sangat besar gitu. Oke, next. Smart home, kompleks banget pokoknya smart home. Jadi semua ada di situ, mulai dari smart door lock, terus security system, macam-macam. Terus kalau teman-teman mau, di sini yang HP-nya Xiaomi siapa? Saya Xiaomi. Ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan produk IoT-nya smart home-nya Xiaomi, Xiaomi itu punya server sendiri. Teman-teman ketika misalkan menggunakan apa ya, kalau smart home-nya Xiaomi, misalkan lampu otomatis lah. Nah, itu kan akan milih tuh servernya mau server Singapura, Tiongkok, terus US atau mana. Nah, Xiaomi punya sendiri. Bedanya kalau menggunakan tuh ya kita istilahnya instan langsung pakai aja. Tapi kalau Xiaomi benar-benar bikin sendiri dari nol. Jadi servernya itu ada pilihan. Mau server mana gitu. Ada plus minusnya menggunakan server yang numpang sama server yang bikin sendiri. Xiaomi mungkin dia akan menghabiskan puluhan miliar per tahun untuk melakukan perawatan server. Ya, jadi biaya server itu mahal loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ya ada website yang lemot itu jangan dihujat. Mereka udah berusaha untuk bayar server gitu loh. Jadi kalau ada aplikasi yang agak lemot ya itu nggak usah dihujat. Kan orang Indonesia gitu sukanya. Terus teman-teman tahu nggak masalah server ya? Teman-teman ketika melakukan broadcast di WhatsApp ataupun misalkan nge-follow, unfollow temennya di IG itu sering ke banned atau enggak ke banned sih, kayak ke blok sementara itu karena proteksi server. Bayangin seluruh Indonesia 200 juta orang melakukan inilah apa, follow unfollow terus menerus ya, servernya lama-lama ngedown, terus kalian menyalahkan WhatsApp ya kan, atau menyalahkan
YouTube gitu. Jadi namanya teknologi itu di balik layar itu banyak banget ininya. Jadi biaya-biaya yang di luar itu banyak banget itu. Jadi lini bisnis di bidang Internet of Things itu banyak banget. Mulai dari kalian bisa bikin hardware-nya, bisa bikin API, REST API, terus kalian juga bisa bikin private server mungkin, karena kan di dunia sekarang nggak semua orang pengen berbagi data. Mungkin ada yang mau bikin private server, kalian bikin jasanya gitu. Rumah kalian sulap jadi server semua misalkan, itu juga bisa. Itu juga, wah itu lumayan loh itu. Kalian misalkan ya hitungan sederhana gini lah, kalian bikin PC habis 10 juta, cuman kalian pakai buat gaming misalkan, habis 15 juta cuman pakai buat ngegame. Nah itu jadiin server aja, beli hard disk yang nantinya dipakai hard disk yang 24 jam, kalian pokoknya harus konekkan ke internet 24 jam, terus kalian ya udah si server itu disewakan. Bayangin kalian investasi bikin PC harga 50 juta misalkan, tapi kalian per bulan itu dapat uang 10 juta dari server. Nah kan lumayan. Nah tapi kembali lagi, di Indonesia sering mati lampu ya kan? Terus habis itu internetnya kalau ada apa gitu sering putus. Nah itu, jadi ya agak tricky sih. Cuman kalau bisa itu peluang luar biasa sih. Oke, next.